Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang, beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat, menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, 'Di mana Allah mereka?' Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umat-Nya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus
kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebab, teman-teman sekerja, kami menasehati kamu, supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab, Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu,
supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selalu ada awal dalam setiap pengalaman hidup kita. Dan hari ini kita mengawali perjalanan 7 minggu menuju Paskah, yaitu dengan perayaan Rabu Abu sebagai awal masa pertobatan, sebagai awal dari masa Prapaskah sebelum Paskah. Kalau kita melihat kembali dalam bacaan pertama, kata-kata pembuka dari Nabi Yoel yang kita dengarkan hari ini menangkap pesan utama dari masa Prapaskah. Di situ dikatakan, "Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu." Berbaliklah. Kemudian lebih lanjut dikatakan, "Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia." Kita bisa melihat dan mendengar kata-kata yang tegas dan jelas dari Nabi Yoel bahwa Prapaskah adalah masa untuk berbalik kepada Tuhan. Panggilan untuk berbalik kembali kepada Tuhan adalah inti dari masa Prapaskah. Ini adalah panggilan bagi kita untuk berbalik kepada Dia yang selalu memandang kita dengan penuh kelembutan, yang selalu melihat kita dengan penuh kasih dan sayang. Kembali atau berbalik menunjukkan suatu perubahan arah yang mungkin semula ke kiri, kita kembali ke kanan. Berbalik merubah Allah dari yang meninggalkan Tuhan, kembali berbalik kepada Tuhan. Kalau kita lihat kata kembali atau berbalik yang menunjukkan perubahan arah, kata ini kemudian diterjemahkan sebagai bertobat, yang dalam bahasa Inggris disebut repentance. Perubahan pikiran dan hati. Berbalik, merubah apa yang semula tidak baik dalam hati dan pikiran kita manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita sering menganggap bahwa pertobatan itu sebagai situasi, keadaan, atau perasaan sedih. Kita bertobat dan seolah-olah merasa sedih karena pertobatan, karena dosa-dosa yang telah kita lakukan, atau atas segala kesalahan apapun yang kita lakukan, atau kebaikan, hal-hal yang baik yang kurang kita mampu wujudkan di dalam kehidupan kita. Sering sekali lagi kita menganggap bahwa pertobatan yang kita lakukan adalah pertobatan yang membawa kita seolah-olah merasa sedih, merasa bahwa kita harus menangis, menyesal, terseduh-seduh, dan sebagainya. Namun, yang sebenarnya perlu kita wujudkan dalam pertobatan ini adalah gerakan, sikap, tindakan yang positif. Bukan sekedar menangis, bersedih, muka suram, dan lain sebagainya, tetapi suatu sikap optimis, suatu gerakan yang baik, gerakan yang positif daripada
hanya sekedar perasaan bersalah, bersedih, kemudian menangis. Ini adalah sikap dan tindakan berbalik arah kepada Tuhan yang seringkali berarti berpaling dari arah lain yang kita ambil, kemudian kita mengarahkan diri berbalik kepada Allah. Pembalikan atau perubahan arah itu yaitu perubahan sekali lagi pikiran dan hati kita yang senantiasa terarah kepada Tuhan terlebih dahulu. Dan ini adalah perjalanan pengalaman yang sangat meneguhkan kehidupan kita. Karena orang yang ada di hadapan kita dan yang memanggil kita untuk kembali berbalik arah kepadanya itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dia adalah orang yang panjang sabar dan penuh kasih. Dia adalah sumber kegembiraan hidup kita. Maka ketika ajakan bagi kita untuk berbalik arah kepada Tuhan, maka kita harus memandang bahwa yang ada di hadapan kita adalah Tuhan yang begitu besar kasih setianya kepada kita. Sebagaimana yang tadi dikatakan dalam bacaan pertama, Dia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan penuh kasih. Inilah sikap yang harus kita miliki sebagai umat beriman yang sedang melakukan pertobatan. Bahwa ketika kita berbalik arah kepada Tuhan, kita berhadapan dengan Dia, Tuhan yang begitu besar kasih-Nya. Maka tidak perlu ada alasan untuk takut bertobat. Karena Tuhan pasti akan menerima kita. Salah satu ayat dari Mazmur Tanggapan yang juga kita dengarkan dalam bacaan hari ini, dikatakan, "Berikan aku sukacita karena keselamatanmu, dan teguhkanlah roh yang rela di dalam diriku." Sekali lagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ini adalah masa yang seharusnya juga menjadi sukacita untuk berbalik kepada Tuhan atau bertobat. Sukacita karena kebaikan dan belas kasih Tuhan yang kita tidak mampu mengukurnya. Sukacita karena Allah menunggu kita. Sukacita karena Allah dengan senang hati bergembira ketika kita sungguh kembali ke hadapannya. Saya kira sama halnya pengalaman yang kita alami ketika kita datang ke kamar pengakuan dosa dan mengaku dosa. Saya kira setelah kita mengungkapkan seluruh dosa-dosa kita, menyesali dosa-dosa kita, ada perasaan plong, ada perasaan lega, ada perasaan bersyukur, bersukacita, karena apapun dosa yang kita lakukan, yang telah kita sesali, Tuhan telah mengampuni. Inilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi sikap yang harus kita miliki dalam pertobatan kita. Tidak hanya menyesal, menangis, suram, bersedih, tetapi sukacita pertobatan juga harus ada di dalam diri kita. Karena Tuhan yang ada di hadapan kita adalah Tuhan yang begitu besar kasih-Nya. Kita juga seringkali melihat di dalam bacaan Injil kisah Bapa yang murah hati, Bapa yang baik hati. Terlebih ini seringkali kita dengar pada masa pertobatan, pada masa Prapaskah. Bapa yang murah hati adalah Bapa yang senantiasa bergembira menunggu kedatangan anaknya yang berdosa, berbalik arah dan kembali kepadanya. Dia dengan sukacita menunggu anaknya kembali, betapapun besar dosa yang mereka lakukan. Tetapi Allah begitu sabar, begitu penuh kasih, menanti, menunggu kita untuk datang kembali kepadanya. Lalu yang sering juga kita dengar dalam masa Prapaskah adalah masa di mana praktek-praktek kesalehan, praktek-praktek hidup
seperti sedekah, doa, dan puasa menjadi bagian di dalam pertobatan kita, sebagaimana yang juga kita dengarkan di dalam bacaan Injil hari ini. Sedekah, doa, dan puasa merupakan cara dan sarana bagi kita untuk kembali lagi berbalik kepada Tuhan. Dan tentunya semuanya itu harus dihayati dan dilakukan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Bukan sebagai beban, bukan sebagai keterpaksaan. Sukacita di dalam bersedekah, sukacita di dalam doa, sukacita di dalam puasa. Maka di dalam bacaan Injil tadi juga dikatakan, ketika kamu berpuasa, jangan seakan-akan kamu menunjukkan sikap yang muram bahwa kamu sedang berpuasa, tetapi tetap tunjukkan bahwa kamu melakukan puasamu, melakukan doamu, melakukan sedekahmu dengan kegembiraan, dengan sukacita. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Prapaskah adalah masa di mana kita diajak untuk senantiasa mengarahkan diri kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Bukan lagi masa yang penuh kesuraman, sedih, dan penuh beban, tetapi mestinya masa Prapaskah harus dipenuhi dengan sukacita untuk bertobat. Rasul Santo Paulus di dalam bacaan kedua tadi juga menegaskan kepada kita bahwa saat inilah penyelamatan itu, hari inilah penyelamatan itu. Maka dia mengatakan kepada kita, jangan membuat sia-sia kasih karunia yang telah kamu terima. Dengan tegas dikatakan kepada kita, jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Allah Tuhan yang Maha Penyayang, Maha Baik, panjang sabar, penuh dengan belas kasih itu telah memberikan segala-galanya bagi kita. Maka jangan sia-siakan kasih karunia yang kita terima itu di dalam hidup kita. Hari ini penyelamatanmu itu sudah tiba. Maka dengan penuh sukacita kita pun harus mengarahkan diri kepada Tuhan yang penuh kasih. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan sekali lagi untuk mengawali masa Prapaskah, masa pertobatan ini, agar perjalanan pertobatan kita ini menjadi perjalanan iman yang penuh dengan sukacita, bukan dengan perasaan sedih, menangis saja. Mungkin kita akan mengalami itu, tidak apa-apa, tetapi pertobatan juga harus sekali lagi dipenuhi dengan semangat penuh kegembiraan bahwa Allah terbuka kepada kita semua. Dan akhirnya ketika kita merasakan bahwa pertobatan menjadi sesuatu yang menyenangkan karena kita melakukan, itu akhirnya tidak menjadi beban yang ada di dalam diri kita untuk berubah, untuk berbalik, untuk kembali ke arah yang benar sebagaimana Tuhan yang inginkan kepada kita. Kita pada awal masa Prapaskah Rabu Abu ini, kita juga akan mengawali dengan penerimaan abu. Dengan menerima abu, kita sekali lagi diingatkan bahwa ajakan pertobatan itu senantiasa diminta bagi kita sebagai umat beriman. Abu sebagai tanda tobat kita dan bahwa kita semua adalah milik Tuhan. Kita berasal dari debu dan kembali ke debu karena kita adalah milik Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sudah sepatutnya hidup kita, perkataan kita, tindakan-tindakan kita, dimanapun kita hidup dan berada, terarah kepada Tuhan yang senantiasa memberikan banyak hal kepada kita.
Dan seruan ketika kita menerima abu nanti dikatakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kiranya seruan bertobatlah dan percaya kepada Injil ini menjadi seruan yang pas, menjadi seruan yang cocok bagi kita untuk senantiasa kita dengungkan selama masa prapaskah ini, masa pertobatan ini. Bertobat, sekali lagi, berbalik kepada Allah dengan penuh sukacita, karena Tuhan terlebih dahulu bersukacita kalau kita senantiasa berada di jalannya, senantiasa mengarahkan hidup dan pengalaman-pengalaman kita kepada jalan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,